Oke, jadi di konten kali ini cuy, kita bakal membahas konten-konten yang tentunya bakal mengisi konten random. Jadi kali ini kita bakal mengisi seputar motivasi-motivasi buat kalian semua yang tentunya kurang memiliki kepercayaan diri. Jadi semua orang itu pasti mengalami yang namanya kurang percaya diri ya teman-teman ya. Baik kalian, orang lain, ataupun saya sendiri pribadi itu memiliki rasa kurang percaya diri. Tetapi itu tergantung dari kalian semua, bagaimana kalian itu menyikapi rasa kurang percaya diri itu untuk kalian kembangkan supaya kalian itu bisa memiliki sikap percaya diri yang lebih baik lagi. Jadi contohnya saja ya, dari pengalaman saya, pasti kalian teman saya yang menonton video ini pasti pada tahu semua, baik itu teman SMP, SMA saya maupun teman kuliah. Jadi waktu sekolah itu saya itu sangat dicemooh, dalam arti direndahkan ataupun diejek oleh teman-teman saya karena saya nggak punya bakat hal yang tentunya itu mudah untuk diejek orang gitu. Misalnya saya bermain bola, bermain basket itu nggak bagus. Nah di situ saya diejek karena mainnya jelek lah. Terus pokoknya ejekan-ejekan itu membuat saya itu minder, terus mengganggu saya untuk beraktivitas dalam bermain bola itu. Contoh yang lain lagi itu bermain voli, saya nggak bisa nyemes karena kondisi badan saya yang pendek. Saya diejek oleh teman-teman saya ngerasa malu dan kurang percaya diri. Bahkan saya itu rasanya males mau main lagi, males mau main voli, males berolahraga. Nah di situ muncullah kurang kepercayaan diri saya. Tetapi dari ejekan teman-teman saya itu, saya memiliki motivasi tersendiri. Kita mengambil sisi positifnya saja, jangan kita buat hal yang buruk untuk diri kita sendiri. Tetapi hal itu harus kita cari intinya itu di mana. Mereka mengejek saya, kita ambil intinya, oh dia merendahkan saya, dia mengejek saya, maka saya harus berusaha untuk lebih baik lagi. Nah itulah yang menjadi motivasi saya untuk berkembang lebih baik lagi, sehingga rasa kurang percaya itu timbul dan berubah menjadi percaya diri yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Dan akhirnya sekarang saya bisa merasakan hal itu gitu teman-teman. Kalian yang dulunya mengejek saya nggak bisa main voli, kalian semua yang mengejek dulu saya nggak bisa main basket, kalian semua yang ngejek saya dulu nggak bisa bermain bola, lihat kalian perkembangan saya sekarang seperti apa ya teman-teman. Kayak berbalik gitulah ya. Dulu yang saya nggak bisa, sekarang jadi bisa. Intinya itu mau belajar dan mau berusaha. Ejekan orang lain itu dijadikan motivasi, kita ambil segi positif. Nah gimana untuk kalian yang susah ataupun sulit untuk menghilangkan rasa percaya diri itu? Nah rasa kurang percaya diri itu timbul dari diri kita masing-masing. Ada juga yang timbul dari faktor luar, faktor eksternal dari orang lain itu, ataupun ada yang dari diri kita sendiri. Misalnya soal fisik kita, mungkin kulit kita hitam, rambut kita keriting, wajah kita jelek. Nah itu dari individu, dari dalam diri kita masing-masing. Itu faktor yang menghambat kita untuk memiliki sikap percaya diri yang kuat. Tapi kalau dari luar, dari faktor eksternal itu, dari orang lain itu, ejekan-ejekan ataupun perbandingan, kalian membandingkan, wah orang itu ganteng, wah orang itu pekerja keras, wah orang itu ngomongnya bagus, wah orang itu orangnya cool gitu, keren, ganteng, terus mau berbaur dengan siapa saja. Sedangkan aku enggak, aku tidak mudah bergaul,
aku tidak memiliki cool yang bagus, tidak memiliki badan yang keren. Nah, dari faktor-faktor itulah yang tentunya bakal menghambat kalian semua. Soal membanding-bandingkan, itu rasa kurang percaya diri itu timbul dari situ. Membandingkan diri kita dengan orang lain, itu nggak boleh teman-teman. Jadi kalian harus ambil segi positif. Apa yang ada di dalam diri kalian semua itu harus kalian syukuri, harus kalian terima dengan sepenuh hati, karena kalian dilahirkan dengan takdir yang seperti itu gitu. Kita nggak minta lahir itu kita jadi orang kaya, kita nggak minta kita lahir itu jadi orang ganteng, kita nggak minta kita lahir itu badannya six-pack. Pasti ada kekurangan, pasti dari kita semua. Mungkin kita pengennya jadi orang yang kaya, kita pengen jadi orang ganteng, pasti ada angan-angan seperti itu kan. Nah, tapi jangan jangan dijadikan itu sebagai hambatan kalian untuk memiliki rasa sikap percaya diri itu. Nah, dari situlah kalian tuh harus belajar. Kita bakal memberikan caranya bagaimana kita bisa memiliki sikap percaya diri. Saya mengatasi hal itu dengan cara masa bodoh. Dalam arti apa? Masa bodoh itu bukan berarti kita harus menaruh sikap acuh ke orang lain, bukan. Yang tentu kita tekankan sikap masa bodoh itu gini. Kalau kita diejek, direndahkan, ataupun yang lainnya, yang orang lain itu utarakan ke kita dalam hal memberi hal yang negatif ke kita, jangan didengarkan. Didengarkan nggak apa-apa, tetapi jangan dimasukkan dalam hati kita. Dalam arti, biarlah orang lain ngomong apa, biarlah orang lain menjelek-jelekkan tentang diri kita, biarlah orang lain itu mengejek kita. Itu yang keluar dari mulut dia itu setan, bukan dia yang asli. Percaya, itulah yang harus kalian jadikan motivasi. Itu bukan dari dia sendiri yang ngomong, melainkan setan. Anggap aja setan, tapi dia bukan setan, itu temanmu, itu orang lain, tapi jangan dianggap setan. Melainkan kata-kata yang keluar dari mulut temanmu itu bukan asli dari temanmu, melainkan setan. Anggap aja sih itu. Dan omongan itu harus kalian jadikan motivasi. Kalau kalian diajak seperti ini, kalian bisa membuktikan yang terbaik bahwasanya kalian bisa, bahwasanya aku bisa membuktikan bahwa aku nggak seperti dia, nggak sesuai ekspektasi sama apa yang ia omongkan soal saya. Jadi paham ya konteksnya di sini ya. Kalau sikap acuh tak acuh itu bukan berarti kita masa bodoh ataupun tidak mau mendengarkan omongan orang lain. Kita mau mendengarkan, tetapi kita harus mengambil intisari dari omongan itu. Kalau kita diomongin, dibilangin seperti ini, jangan malah merasa pengennya marah gitu. Orang ini kok ngomongnya kayak gini, orang ini kok ngejek saya gitu. Jangan seperti itu. Emang kalau kita diomongin seperti itu, kita pasti ada rasa di dalam hati itu pengennya marah, jengkel ke orang yang ngomongin kita. Tetapi kita nggak boleh begitu teman-teman ya. Kita harus sama-sama menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Orang itu mengejek kita nggak apa-apa, kita nggak bisa balas nggak apa-apa, tapi suatu saat pasti kita bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman yang memiliki sikap kurang percaya diri, jangan dipendam. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Kalau kalian malu, jangan kalian pendam, jangan kalian di rumah terus. Kalau kalian malu, kalian harus mudah berbaur, cari pengalaman dengan teman-temanmu, cari pengalaman satu dengan yang lain, sharing, cerita pengalaman, berbagi satu dengan yang lain itu sungguh baik. Kalian punya teman, punya circle, terserah
saya nggak kita nggak membatasi siapa saja yang akan menjadi temanmu, baik itu adik kelasmu ataupun orang yang setara dengan umuranmu, ataupun bahkan yang lebih dari umurmu, yang lebih tua, ataupun bapak-bapak, ataupun yang lain. Nah, itu tergantung kalian sendiri yang menilai. Ya, lebih baiknya kalian sepantaran lah punya teman ataupun adik kelas, ataupun itu terserah. Kita nggak bisa memberikan target. Itu sesuai hati kalian. Kalau kalian sukanya dengan teman-teman yang setara umurmu, itu boleh-boleh saja, karena pengalaman, namanya pengalaman itu terserah kalian mau cari ke orang yang seperti apa. Nggak membatasi soal umur, enggak. Misalnya kalian pengennya orang yang punya berpengalaman itu di bidang musik. Nah, bidang musik kan kita nggak bisa punya target yang bisa musik itu di bawah saya, di atas saya, apa yang setara. Enggak, kita nggak bisa menilai seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan kepada kalian, bahwasanya kalian yang memiliki sikap kurang percaya diri itu harus kalian kembangkan. Bagaimana mestinya kalian harus memiliki hal yang positif. Salah satunya percaya diri. Rasa yang kurang percaya diri itu kalian harus putar balik. Putar balik gimana caranya? Kalian harus bisa memiliki sikap percaya diri. Udah, itu aja. Caranya gimana? Kalian bisa mikir sendirilah setelah menonton video ini. Caranya gimana? Tadi saya udah memberikan gambaran, sudah memberi contoh. Intinya konsisten, niat, dan punya motivasi tersendiri. Saya tadinya dalam membuat konten malu-malu. Channel YouTube ini malu-malu. Tapi akhirnya lama-kelamaan saya menjadi nyaman membuat konten. Bukan berarti nyaman untuk terus-menerus mengonten. Enggak. Tapi saya nyaman untuk memberikan pengalaman ke kalian semua. Itu yang paling ditekankan. Oke? Pokoknya kalian semua tetap semangat dalam membangun sikap percaya diri kalian semua. Pokoknya tetap semangatlah, semangat terus dan terus-menerus berjuang, jangan mudah menyerah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini, klik tombol like-nya, dan bagi kalian yang baru masuk di channel ini, klik tombol subscribe-nya. Kita bakal membahas video selanjutnya, dan terima kasih.